Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang di sela-sela kesibukan kita, setelah di siang hari kita bekerja dengan lelah dan capek, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Dan setelah itu kita mengadakan kajian, menghadiri kajian yang merupakan memang tugas kita seorang muslim. Bahkan seorang ustadz pun dia masih belajar, sampai ulama pun masih belajar. Karena salah seorang ulama ditanya, sampai kapan engkau belajar? Belajar sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada kata-kata berhenti dalam belajar, terus belajar. Sampai sudah S1, S2, S3, S-teler, masih belajar. Bahkan sudah MA sekalipun masih belajar. Karena ilmu itu terus, ya. Kata salah ulama mengatakan, ilmu itu luas, sedangkan ilmu kita itu sedikit. Kalau kita pelajari semuanya tidak akan mungkin, ya. Maka dari itu kita harus semangat di dalam menghadiri kajian ilmu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang nyaman, hati yang Allah berikan ketenangan pada diri kita semua. Meskipun ketika kita di rumah, hati kita sedang bersedih, banyak masalah. Tapi ketika sudah duduk di majelis ilmu, maka para malaikat akan menaungi sayapnya untuk orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan akan Allah berikan kepada dia ketenangan di dalam hatinya. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan di dalam salat, ya. Sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya tentang hal-hal yang disunahkan di dalam salat. Di dalam kitab ini disebutkan ada 9 poin tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Di sini disebutkan sunnah itu ada 2. Hal-hal yang disunahkan dalam salat itu dibagi menjadi 2 bagian. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hal-hal yang disunahkan di dalam salat itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sunnah muakkadah, yang kedua sunnah ghairu muakkadah. Kalau muakkadah itu sesuatu yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Seperti sholat witir, ya kan, sunnah muakkadah.
Begitu juga dengan sholat Id. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Kalau ghairu muakkadah itu sunnah yang tidak terlalu ditekankan untuk dilaksanakan. Di dalam sunnah muakkadah ini ada 8 poin, ya. Sunnah muakkadah ada 8 poin. Dan sunnah ghairu muakkadah ini ada sekitar 14 poin, banyak sekali. Sunnah muakkadah ada 9. Tadi saya nyebutkan 8 ya. Di sini ada 9. Sunnah ghairu muakkadah ada 14. Dan ini semuanya ada di dalam sholat kita. Makanya kita terus mendalami tentang masalah sholat. Jangan cuma hanya sudah bisa baca-bacaan doa sholat, sudah bisa gerakan-gerakan sholat, tapi tidak mau untuk memperbaiki dan memahami tentang masalah sholat. Sunnah yang pertama yaitu sunnah muakkadah. Yang pertama di sini disebutkan oleh beliau dalam kitab Minhajul Muslim ini. Yang pertama, membaca surat atau sesuatu dari Al-Quran. Membaca surat atau sesuatu dari Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagi kalian. Kalau kita hanya hafalnya Al-Takasur sampai Anas, ya udah itu diulang-ulang. Walaupun itu dipakai di bulan Ramadan, diulang-ulang sama imam. Anas At-Takasur, ya. Kayaknya nggak lebih dari itu. At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil sampai Anas. Dan hendaknya seorang imam itu harus ada peningkatan dalam hafalan. Jangan itu aja. Ya bukan berarti tidak boleh. Boleh silakan kalau mampunya seperti itu. Tapi lebih bagusnya ditingkatkan hafalannya. Bahkan ada jamaah yang udah terbiasa dari surat imamnya itu membaca At-Takasur sampai Anas, ya. Maksudnya di antara surat tersebut, ketika membaca surat yang lain terasa asing. Ini surat apa? Tahunya surat Yasin. Tapi kalau udah surat Toha, bingung surat apa? Surat Luqman, ini surat apa? Jadi sudah ada peningkatan. Di sini sebutkan seperti membaca 1 ayat atau 2 ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi boleh kita setelah baca Al-Fatihah membaca 1 ayat atau 2 ayat. Boleh. Ya. Kalau 1 ayat sedikit sekali ya. 2 ayat sedikit juga. Tapi kalau 1 ayat di dalam surah Al-Baqarah tidak apa-apa. Terus 1 ayat di dalam surah Al-Baqarah akhir-akhir itu tidak masalah. Karena di situ 1 ayat itu 1 lembar, 1 halaman. 1 halaman, nggak apa-apa. Ya. 1 ayat 1 muka, 1 halaman. Dan jamaah itu kalau sudah imamnya baca yang panjang, kakinya sudah gelisah, nggak ruku-ruku. Ya, seperti membaca 1 ayat atau 2 ayat setelah membaca surah Al-Fatihah pada salat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Dianjurkan itu ketika rakaat pertama baca suratnya yang agak panjang.
setelah Al-Fatihah. Baru rakaat yang kedua itu agak pendek dari surat yang pertama. Ya. Tapi tidak masalah kalau misalkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Asr misalkan, rakaat kedua Al-Humazah, tidak masalah. Dan biasanya yang paling cepat itu di rakaat ketiga dan keempat, ya. Karena tidak ada tambahan surat, cuma membaca Al-Fatihah. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu ketika mau salat Isya, salat subuh, atau salat maghrib, duhur, asar, ya. Di rakaat pertama, kedua, Nabi membaca surat selain Al-Fatihah. Di rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca surat Al-Fatihah. Di sini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Bapaknya, ibunya kitab, ya. Ummul Kitab itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pelajaran tauhid. Jadi para ulama ada mengambil tauhid itu terbagi menjadi 3 ketika dia memahami dalam surat Al-Fatihah. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Yang ini mungkin sudah dijelaskan sama Ustaz Turitno, ya. Kalau tauhid uluhiyah apa Pak pengertiannya? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Ya, seperti berdoa, bernazar, ruku, sujud, ya, berdoa, kemudian tawakal, itu harus kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kira-kira perbuatan Allah itu apa? Menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, menyuburkan, mengeringkan, menurunkan hujan, dan macam-macam. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah. Tapi orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka hanya meyakini tauhid rububiyah. Dia menolak tauhid uluhiyah. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kalau disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah berat sekali karena ada konsekuensinya, ada syaratnya, ada rukunnya. Ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti Tuhan-Tuhan yang disembah patung itu mereka tinggalkan 100%. Dia hanya beribadah kepada Allah. Itu kalau sekarang saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi minta-minta pada orang yang meninggal, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, bahaya. Malah mendatangi dukun, mendatangi paranormal, ya, dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah, dan 2 surat pada 2 rakaat pertama, yaitu salat zuhur, ya. Jadi di sini maksudnya Nabi SAW di rakaat pertama baca Al-Fatihah dan baca surat yang lain. Di rakaat kedua Rasulullah membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Sedangkan pada 2 rakaat terakhir beliau hanya membaca Ummul Kitab saja, yaitu surah Al-Fatihah. Ketika zuhur Nabi hanya membaca surah Al-Fatihah saja di rakaat ketiga dan rakaat keempat, ya. Terkadang Nabi SAW memperdengarkan kepada mereka 1 ayat. Jadi di sini dikemungkinkan
sekali-kali Rasulullah itu di rakaat ketiga beliau membaca satu ayat agak keras sedikit didengar oleh para sahabat. Ya. Itu yang pertama ya. Tentang sunnah muakkadah yang pertama adalah membaca surat atau sesuatu dari Al-Quran ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Seperti kalau salat Jumat ya, kita hanya mengerjakan berapa rakaat? 2. Di rakaat pertama kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la setelah surat Al-Fatihah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Atau disunahkan ketika di hari Jumat, ketika salat subuh, kita juga disunahkan baca itu surat Sabihis ya, Al-A'la, dan juga rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Atau surat yang lain Al-Insan atau surat As-Sajdah. Kalau As-Sajdah itu lebih panjang daripada Al-Insan. Al-Insan itu lebih panjang daripada Al-Ghasyiyah. Wah, nanti jamaah subuh nggak mau di sini lagi nanti. Imamnya bacanya panjang ya. Ini cangkul sudah siap di rumah ini ya, mau ke sawah ya. Yang dagang sudah siap mau ke pasar ya. Yang mau keliling sudah siap gerobaknya ya. Jualan sayur ya. Tapi juga seorang imam melihat keadaan makmum. Tapi kalau subuh jangan pendek-pendek banget ya kalau bisa. Al-Asr sama In A'tayna. Aduh, kayaknya 2 rakaat itu sebentar sekali ya. Ya paling tidak Wadduha ya. Kemudian Az-Zalzala ya, itu yang sedang ya. Jangan terlalu pendek, cuma 2 rakaat ya, suratnya pendek-pendek ya. Tapi kalau hafalnya cuma itu surat pendek, mungkin bagi orang yang awal-awal ngapalin jadi tidak masalah. Makanya kenapa memilih kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, kriteria imam itu adalah orang yang paham Al-Quran, baca Qurannya bagus, hafalannya banyak. Ya, itu kriteria untuk syarat menjadi imam. Orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran, ya dia hafal, dia bagus. Ada orang yang cuma hafal saja tapi tidak bisa baca Al-Quran. Banyak nggak Pak? Banyak. Cuma ngaji dengar-dengar Al-Humazah itu seperti ini bacaannya, tapi kalau suruh praktek membaca Quran nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sama-sama orang itu ahli Al-Quran, maka pilih di antara mereka yang paham tentang sunnah, ya, tentang hukum-hukum masalah sholat, yang paham masalah sunnah. Kalau mereka dua-duanya sama, ahli Al-Quran sama, paham sunnah juga sama, pilih yang paling tua atau yang lebih dahulu masuk Islam. Berarti yang paling lahir duluan. Nah, gitu. Kalau di masyarakat kita enggak, yang paling tua dulu. Mau bacaannya kayak klepon, mau belepotan ya. Yang paling tua dulu dipilih. Alhamdulillahirabbil alamin, nah gitu ya. Kadang nggak jelas ya. Jadi pilih imam itu yang bacanya kenceng. Sudah di samping dia ahli Quran, bacanya kenceng. Jangan sampai hafal banyak Al-Quran tapi kita imami Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, sop pertama itu udah nggak kedengeran kadang, sampingnya maksudnya. Jadi suara yang paling keras ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada seperti ini, Allah mudahkan ya, nggak usah sampai ngotot-ngotot ya. Ketika membaca Al-Quran sudah ada mikrofon. Ini memang sesuatu yang baru ya. Nah, kita tapi ya Rasul nggak pernah pakai ini ya. Nah zaman Rasul ada nggak pabrik bikin mikrofon? Nggak ada ya, berarti di luar kemampuan ya.
Padahal kemajuan ya zaman Allah mudahkan. Ini lampu dipercayain semua ini. Nggak ada zaman Rasul lampu ini. Percayain. Ini adalah perkara-perkara agama, hanya sekedar fasilitas. Kalau fasilitas boleh, orang haji naik pesawat, naik mobil, atau terbang sendiri, nggak masalah. Terbang sendiri naik pesawat maksudnya. Itu fasilitas, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sunnah muakkadah adalah membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini dibaca bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Ya. Makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu ketika imam Sami Allahu liman hamidah. Walaupun ada pendapat yang lain, ketika imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, makmum juga seperti itu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ada juga pendapat seperti ini. Tapi pendapat kebanyakan adalah bagi makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, bagi makmum Rabbana walakal hamdu. Dan terkadang Nabi SAW menambahkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tapi Allahumma. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Bapak sering ngomong Sami Allahu liman hamidah. Apa Pak? Waduh, jawabannya senyum. Apa Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Ya, Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Rabbana walakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala pujian. Di sini menggunakan alif lam. Kalau kita baca surah Al-Fatihah itu ayat kedua, alhamdu. Di situ pakai alif lam, al. Di situ menunjukkan kalau dalam ilmu nahwu al-istighraqiyah. Artinya apa? Semua pujian itu milik Allah semua. Milik Allah semua. Semuanya pujian. Ya. Nah, Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu bagi imam dan orang salat sendirian. Sedangkan bagi makmum hanya cukup membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca Sami Allahu liman hamidah, hamidahu, ya. Sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Nah, bacaan-bacaan ini yang perlu kita tahu artinya. Ya, bacaan-bacaan singkat kita perlu tahu artinya. Kalau Allahu Akbar kita insya Allah sudah paham semua. Kalau Alhamdulillah kita sudah paham semuanya. Kemudian ketika kita apa? Subhana rabbiyal a'la kita tahu artinya. Subhana rabbiyal azim kita tahu artinya. Mulai dari sedikit demi sedikit kita hafalkan artinya. Nah, ketika beliau mengangkat lambungnya dari ruku dan ketika berdiri membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika dia mengangkat dari ruku, ya, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri, Rabbana walakal hamdu.
Ya. Jadi jangan berbarengan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, jangan ya. Nanti sudah gini baru sujud ya. Tapi ketika dia mengangkat sami Allahu liman hamidah, udah berdiri tegak rabbana walakal hamdu. Nah, hal-hal seperti ini kita perbaiki. Mungkin jarang kita masih ada yang masih melakukan kesalahan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidahu faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini tentang rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu itu banyak redaksi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ditambahkan wa rabbana wa lakal hamdu. Terkadang wa-nya tidak dicantumkan dalam riwayat yang lain ya. Rabbana lakal hamdu. Jadi ini semuanya boleh ya. Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Wa-nya hilang. Ini semuanya boleh ya. Jika imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, hendaklah kamu membaca Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Seperti yang kemarin saya sampaikan, jangan hanya hafal satu doa, kemudian ketika ada orang membaca dengan doa yang lain dianggap sesat ya. Wah, bacanya beda ini. Saya biasa seperti ini kok bacanya beda. Ternyata ada hadisnya, kalau sahih maka diamalkan. Ternyata itu juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti doa iftitah itu dalam kitab Hisnul Muslim ternyata ada 6 doa iftitah. Banyak Pak ya? Banyak. Jadi yang kita sering diajarkan itu dan diamalkan sampai sekarang hanya satu doa. Minum dulu Pak. Kalau sekarang mungkin cukup 1 gelas saja. Ya, kalau kemarin 2 gelas. Masih. Pak bawa pulang. Yang ketiga, tentang sunnah muakkadah dalam sholat. Yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini dibaca ketika apa? Ketika ruku. Jangan sampai salah. Ruku Subhana Rabbiyal A'la, sujud Subhana Rabbiyal Azim. Saya lupa ini ketika ruku tuh bacanya Subhana Rabbiyal A'la atau Rabbiyal Azim ini. Padahal sering ulang-ulang, tapi bisa lupa, bisa ragu-ragu. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Iya. Sering ulang-ulang, tapi suatu waktu ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Ini yang senyum-senyum kayaknya pernah mengalami. Iya. Subhana Rabbiyal Azim itu boleh dibaca 1 kali, tapi sunnahnya 3 kali. Subhana Rabbiyya, Maha suci Rabbku, Al-Azim yang Maha Agung. Al-Azim yang Maha Agung. Ini ketika ruku. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Ketika saat sujud, ingat ketika ini sudah menempel baru dibaca. Jangan belum menempel sudah dibaca duluan. Ya, nempel dulu, tenang baru baca. Ya. Mungkin ini insya Allah akan kita lanjutkan setelah salat Isya, masih mengenai hal-hal yang disunahkan dalam salat, masih pembahasan sunnah muakkadah.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi yang ketiga di antara sunnah muakkadah di dalam salat adalah subhana rabbiyal azim ketika saat ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika di waktu sujud. Di sini jelaskan berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 74. Ketika turun ayat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, surat Al-Waqiah ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Ya. Maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Maka ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam ruku kalian. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan di dalam ruku kalian, ya, ketika sholat. Kemudian di sini ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-a'la, maha tinggi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam sujud kalian, ya, ketika sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dengan sanad yang baik. Ini ketika turun wahyu atau ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjadikannya fasabbih bismi rabbikal azim, itu dibaca ketika bacaan dalam ruku, dan sabbihisma rabbikal a'la itu dibaca sebagai bacaan di dalam sujud. Kemudian yang keempat ini ya kemarin kita sudah jelaskan, ya. Ada yang namanya takbir intiqal, yaitu perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu takbir intiqal, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, atau berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, ya. Membaca takbir intiqal, itu yang keempat, ya. Yang keempat membaca takbir intiqal. Apa tadi intiqal? Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, atau bisa juga perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, ya. Yaitu dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dan dari duduk ke berdiri, di mana bacaan itu didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cuma contoh saja. Walaupun nanti ketika ruku, ya Allahu Akbar, tetapi beda ketika bangkit dari ruku, bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allah liman hamidah. Karena ketika kita ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tapi ada juga yang lupa, banget dari ruku, Allahu Akbar, ya. Bukan sami Allah liman hamidah. Allahu sami Allah liman hamidah, ya, gitu. Diganti, revisi, diralat. Itu yang keempat, membaca takbir intikal. Ya. Yang kelima, di sini disebutkan tasyahud awal, tasyahud pertama. Ya. Kalau dalam salat itu ada 3 rakaat atau 4 rakaat, itu ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu bagaimana dengan salat subuh? Salat subuh hanya ada 1 tasyahud. Ya. Duduknya gimana, Ustaz? Kalau sudah dapat 2 rakaat kan duduknya iftirash, ya. Jadi kita menegakkan telapak kaki kita ini yang kanan, kemudian jari-jari yang menekuk menghadap kiblat. Kemudian kita memasukkan kaki kiri kita dengan menduduki telapak kaki, ya. Kalau duduk ini emang itu ya, ketika salat subuh itu menjadi perbedaan. Tapi sebagian berpendapat karena itu ada tasyahud cuma 1, tidak ada tasyahud akhir, ya, maka duduknya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Walaupun tempat yang lain duduknya tawaruk, ya. Jadi kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Mau tawaruk ataupun iftirash, ya. Tapi yang dipakai itu biasanya iftirash, ya. Tapi tidak masalah mau tawaruk mau iftirash, ya. Yang kelima, tasyahud pertama dan tasyahud kedua serta duduk untuk melakukan keduanya, ya. Ini tasyahud. Nah, tentang tasyahud ini masalah menggerakkan, masalah mengacungkan jari, ya. Apakah di awal, apa ketika asyhadu alla ilaha illallah, jadi kaget asyhadu alla ilaha illallah, ya. Apakah di awal ketika at-tahiyatu lillah, atau diam mengacungkannya itu ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Di sini saya sendiri wallahu alam, ya, belum menemukan jawabannya dan belum bisa memastikan, karena yang namanya tasyahud itu adalah duduk di tasyahud awal atau tasyahud akhir. Itu yang lebih banyak dipakai adalah mengacungkan jari di awal ketika dia membaca at-tahiyatu lillah. Jadi gininya di awal ketika membaca at-tahiyatu lillah. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan ketika ada orang yang ini asyhadu alla ilaha illallah, ya. Karena itu juga bagian masuk ke tasyahud, ya. Jadi kebanyakan kita memakainya adalah yang mengacungkan jarinya itu, jadi ketika kita di awal membaca at-tahiyatu lillah. Lalu gimana Pak Ustadz, kok ada yang begini, ada yang gerak-gerak? Wah, ada yang gerak-gerak. Kalau ada kucing mungkin dicakar, ya. Gimana? Kalau dalam kitab ini dua-duanya boleh. Mau begini, tetapi ada yang mengatakan jangan lurus, tapi menundukkan begini, agak sedikit merunduk. Jadi begini boleh, diam, menggerak-gerakkan juga boleh. Karena dalam kitab Sifatus Salatin Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, di situ membawakan sebuah ayat bahwasanya ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari itu hadisnya yang artinya menggerak-gerakkan jari itu lebih ditakutin setan daripada pukulan besi.
Itu kalau baca di kitab Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya. Jadi jangan heran Pak ya, ketika ada seseorang yang cuma begini, kembang lihat sampingnya kok gerak-gerak, aduh ini aliran sesat apa lagi ini ya. Nah, jangan. Ternyata dalam kitab itu dibawakan hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Menggerak-gerakkan jari telunjuk itu lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Nah. Saya sendiri ketika bertamu itu ke rumah teman, ya, dia menggerak-gerakkan jarinya. Waktu itu saya belum paham, ya, belum paham. Terus tanya ke teman kan, ini sama-sama SMP. Tadi saya main ke rumah teman, sholatnya gini-gini. Ya kamunya gini-gini, katanya gitu. Disarannya gini-gini, ya. Dianya gini-gini, kamunya gini-gini. Wah ini nggak benar, bukan jawaban. Ya. Dan kebanyakan, maaf ya, banyak orang menuduh kalau gerak-gerakan seperti itu Muhammadiyah kan? Muhammadiyah. Padahal itu ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tasyahud. Kemudian yang keenam, di antara sunnah muakkadah, membaca kalimat-kalimat tasyahud, yaitu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud pertama. Sampai di situ tasyahud pertama, tidak ada bacaan salawat Nabi, ya, tidak ada bacaan salawat Nabi. Nah di sini assalamu alaika itu menjadi perbincangan sebenarnya. Jangan pakai alaika. Kenapa Pak? Karena ka itu dhamir untuk orang yang ada di depan kita. Sedangkan Nabi sudah meninggal dunia. Kalau Nabi waktu masih hidup boleh assalamu alaika karena Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, tanya dihilangin. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Itu menjadi perbincangan juga. Jadi jangan alaika, ka itu digunakan untuk yang masih hidup, kepadamu, ya kan? Dan ketika Nabi sudah meninggal, tanya dihilangin. Assalamu ala nabiyyi, ya. Assalamu ala nabiyyi. Tapi pendapat yang lain juga tidak masalah. Walaupun Nabi sudah meninggal, pakai assalamu alaika tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi boleh dua-duanya, ya, boleh dua-duanya, ya. Ya. Jadi untuk tasyahud awal sampai di situ, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga, tidak membaca salawat Nabi. Membaca salawat Nabinya itu ketika tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir. Yang artinya di sini segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepadamu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Kesejahteraan semoga dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya,
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Nah, di sini ya, hamba Allah dan Rasulnya, berarti Nabi bukan Tuhan. Maka tidak boleh kita mensejarkan antara Allah dengan Nabi. Kalau mensejajarkan antara Allah dengan Nabi, berarti kedudukannya sama. Nabi juga seperti Allah, yaitu Tuhan. Maka ini tidak boleh dirubah. Allahnya di atas, Nabinya di bawah. Seperti banyak masjid-masjid kan, tulisan tempel itu Allah, kemudian Muhammad gitu kan. Nah, ini nggak boleh. Aduh, ada di sini. Oh, maaf ya. Maaf nih. Ternyata ada. Nah, ini karena memiliki keyakinan bahwasanya Nabi juga kedudukannya sama seperti Allah. Karena ada orang-orang yang menyembah Nabi. Ya. Maaf ya, pengurus. Ya, ternyata ada. Ya mungkin bisa dirubah. Karena ini memiliki keyakinan nanti bahwasanya Nabi itu kedudukannya seperti Allah, itu Tuhan. Jadi Nabi itu adalah hambanya dan Rasulnya, sama seperti kita hamba Allah. Hanya saja dia seorang Rasul, kita bukan Rasul. Sudah 7:30, cukup sampai di sini ya. Insya Allah untuk berikutnya sebenarnya masih 3. Mau diselesaikan apa sudah dulu? Sudah ya. Udah pegel ya. Sampai sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bacaan kita ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan artinya ada tambahan itu sallallahu alaihi wasallam Hamdan katsiran. Hamdan Iya. apakah itu boleh? Karena di situ dijelaskan bahwa mereka berfungsi mengucapkan nama tersebut. Terus yang kedua terkait impor. Ini ada tambahannya, ada tuntunannya berapa panjangnya impor itu. Karena kan kalau kita bangun dari sudut berdiri kan mungkin ada panjang. Allah Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kidal memang dalam riwayat yang lain itu kadang menambahkan setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini boleh. Ini boleh. Ya. Kalau cuma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu itu juga boleh. Kalau tambahkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi juga boleh. Ya. Itu ada hadisnya. Nanti mungkin bisa dibuka di kitab Hisnul Muslim ya. Hisnul Muslim karena di situ memuat sekali banyak sekali doa-doa. Hisnul Muslim. Kemudian takbir intikal itu ya kita baca sewajarnya aja, sewajarnya saja.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika takbir intikal itu ada, kemarin sudah kita jelaskan ya, ada beberapa cara. Kadang Nabi itu memulai dengan bacaan dulu Allahu Akbar, baru gerakan. Kadang Nabi gerakan dulu, baru baca Allahu Akbar. Kadang juga berbarengan Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru. Boleh ketika dia banget dari itu Allahu Akbar, tidak masalah. Tidak masalah. Atau ketika mau bangun Allahu Akbar, baru bangun. Atau bangun dulu kemudian Allahu Akbar. Karena itu adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak masalah berbarengan Allahu Akbar, tapi jangan panjang banget ya. Jangan Allahu Akbar. Nah itu terlalu ya agak berlebihan, kayak mau adzan. Ya. Jadi biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Biasa, ya biasa. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama sekali. Ya sedang aja. Kita kan pengen yang sedang-sedang saja. Ya. Jadi itu memang ada tambahan ketika tidak Rabbana walhamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Dan juga takbir intikal itu yang sedang. Boleh dia gerakan dulu baru ngomong Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar dulu baru gerakan, boleh dua-duanya ketika gerak sambil mengucapkan Allahu Akbar. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada yang pertama saya itu kadang-kadang kita membaca takbir atau bagaimana juga. Dan di situ ada tinggi baca sama baca itu. Ini bacanya bagaimana itu? Jamaah yang jawab. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatar, itu kan ada di dalam Al-Quran sebenarnya bacaan itu. Ada di dalam Al-Quran kalau nggak salah ya Pak ya. Ada di dalam Al-Quran. Bacaan itu saya tidak bisa mensahihkan karena itu apa ya, perlu dikaji kembali. Tapi tahu saya hadisnya paling minimal tuh hasan itu, tidak sampai sahih, tidak sampai sahih. Walau alam Pak, nanti kita buka lagi bacaan doa iftitah yang tadi ditanyakan. Ya. Ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi. Nah, saya udah lupa. Itu biasanya Iya. apa itu bagaimana ya? Kalau saya jelaskan itu. Iya. Nanti saya lihat lagi Pak. Iya. Ya, saya nggak bisa menjawab karena saya juga masih ragu-ragu. Nanti saya coba buka lagi ya tentang sifat sholat Nabi, bacaan seperti itu ada enggak, kalau ada hadisnya gimana, nanti coba cek lagi. Maaf. Kalau untuk kan ini Pak ini ya, dua wajah itu dibaca kalau enggak apa enggak? Apa setelah takbir Allah itu kita bacanya apa? Bacanya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu doa iftitah. Iya. Doa seperti ini ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti coba ketika pertemuan berikutnya
Mungkin saya akan bawakan kitab Hisnul Muslim ya, dan juga sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup, ibu-ibu? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki akhlak kita, memperbaiki semua ibadah-ibadah kita, memperbaiki akidah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari keburukan dan didekatkan kepada kebaikan, dan semoga kita semua menjadi hamba yang soleh dan soleha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.